Lubabah ibnatul Haris bin Khuzni al-Hilaliyati Ummu Abdullah bin Abbas. Lubabah binti Haris bin Khuzin al-Hilaliyah, ibu dari Abdullah bin Abbas. Tasiru kutubat tarajimi ila anna hunaka lubabataini kiltaihima tahmilu hadzal isma kamilan. Buku-buku biografi menunjukkan bahwa terdapat dua Lubabah yang memiliki nama yang sama persis. Wa min ajabin annahuma ukhtani kubra wa sugra. Yang mengejutkan lagi, mereka berdua itu adalah adik berkakak. Ammal kubra faqad qaddamat lana Abdullah ibn Abbasi khabrul ummati. Adapun Lubabah yang besar itu telah melahirkan dan memberikan kepada kita Abdullah ibn Abbas yang memiliki julukan Khabrul Ummati. Wa amma sughra fahiya ummu Khalid ibn al-Walidi Saifillahil Masluli wa tulaqabul al-Ghusuma'a wa fi islamiha wa sahabatiha nadharan kama qala Abu Umar fil istis'abi wa aqarrahu Ibnu Katsir. Adapun Lubabah yang kecil adalah ibu dari Khalid bin Walid, Saifullah, julukannya, juga Al-Maslul, yang terhunus pedangnya. Juga ia diberi julukan Al-Ghusoma, yang terjaga. Pada Islamnya Lubabah yang kecil ini dan juga sahabatnya itu ada beberapa teori, seperti yang dikemukakan oleh Abu Umar pada dalam kitab Al-Istis'ab, dan menetapkannya pula Ibnu Katsir. Itu kenapa tadi di atas disebutkan Ummu Abdillah bin Abbas. Karena yang akan kita bahas adalah Inna Lubabatal Kubra masyhuratun bi kunyatiha wa ma'rufatun bi ismiha fahiya Ummul Fadhal zaujul Abbas bin Abdul Muttalib walidatu auladihi Al-Fadhal wa Abdillahi wa ghairihima. Lubabah yang besar itu terkenal, atau yang menjadi kakak itu terkenal dengan julukannya. Terkenal pula dengan namanya, yaitu Ummul Fadhal, istri daripada Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga ibu dari anak-anaknya, yaitu Al-Fadhal, juga Abdullah, dan lainnya. Min fawadili nisa'i isriha qadimatil islami fakana ibnuha Abdullahi yaqulu kuntu wa umi minal mustad'ifina minan nisa'i wal wildan. Di antara orang-orang yang mulia pada masa permulaan Islam itu seperti yang diucapkan oleh anaknya Abdullah. Kuntu, aku dan ibuku itu termasuk golongan orang yang lemah dari golongan wanita juga anak-anak. Aslamat bi Makkah ba'da Khadijah ibnati Khuwailid radhiyallahu anha wa kana laha manzilatun bainan nisa'il muslimin. Lubabatul Kubra itu masuk Islam di Makkah setelah Khadijah binti Khuwailid. Artinya Lubabah ini wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lubabatul Kubra juga memiliki posisi yang penting di antara di antara perempuan Islam. Wa kana yuqalu liwalidati Ummil Fadhal akramun nasi ashharan Maimunatan zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Abbasu tazawwaja ukhtaha Saqiqata Lubabah wa Hamzatu tazawwaja ukhtaha Salma wa Ja'far bin Abi Talib tazawwaja Saqiqata Asma'a summa tazawwajaha ba'dahu Abu Bakar As-Siddiq summa tazawwajaha ba'dahu Aliyu. Diucapkan pula untuk Ummul Fadhal bahwa mulia-mulianya manusia
itu adalah Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abbas yang menikahi saudara kandungnya Maimunah, yaitu Lubabah. Lalu juga Hamzah yang menikahi saudara perempuannya Maimunah, Salma. Dan juga Ja'far bin Abi Thalib yang menikahi saudara perempuan kandungnya Maimunah, yaitu Asma. Kemudian menikahi Asma setelah wafatnya Ja'far bin Abi Thalib, yaitu Abu Bakar. Kemudian menikahinya atau menikahi Asma setelah Abu Bakar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Qala Abu Umar fil isti'abi kanat minal munjabati wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa kanat ummul fadhali min illiyatil qaumi. Abu Umar dalam kitab Al-Isti'ab berkata bahwa Lubabatul Kubra adalah ibu dari anak-anak yang mulia, dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kuburnya. Lubabatul Kubra atau Ummul Fadl itu memiliki posisi yang tinggi di antara kaumnya. Wa fis sahihi anna nasa sakku fi siyamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Arafata fa arsalat ilaihi Ummul Fadl biqadahi labanin fasharaba wa huwa bil mauqifi fa'arufu annahu lam yakun sha'iman. Dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa para jamaah mengadu pada puasanya Kanjeng Nabi SAW di hari Arafah. Maka Ummul Fadl mengirimi Kanjeng Rasul segelas susu dan Kanjeng Rasul pun meminumnya. Dan pada waktu itu Kanjeng Rasul sedang ada di tempat wukuf. Maka para jamaah pun mengetahui bahwa Kanjeng Rasul SAW tidak puasa. Rawat an Nabi SAW salasina hadisan. Lubabatul Kubra meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi SAW sebanyak 30 hadis. Ukhrijalaha minha fis sahihaini salah satu ahadisa. Ahaduha muttafaqun alaihi wasani lil Bukhari wathalisu li Muslimin. Dari Lubabatul Kubra itu ditakhrij 3 hadis yang sahih. Salah satunya itu muttafaqun alaih, 2 diantaranya dalam kitab Al-Bukhari dan 3 diantaranya dalam kitab Sahih Muslim. Warawa anha ibnuha Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas anaknya juga meriwayatkan hadis darinya. Maksudnya menjadi salah satu sanadnya. Wa mimma yudkaru annaha kanat ta'ammala fi bad'i hayatiha ayyasbaha ibnuha say'an madhkuran. Diceritakan pula bahwa Lubabatul Kubra berangan-angan pada awal masa kehidupannya, artinya pada masa kecilnya, agar anaknya nanti itu menjadi seorang yang terkenal. Faqad kanat turakkisuhu wa hiya taqul. Dan karena hal itu ia menyenandungkan sebuah lagu atau syair. Dia berkata, Sakiltu nafsi wa sakiltu bikri illam yasud fihran wa ghairu fihrin. Aku telah kehilangan jati diriku atau diriku. Aku pula kehilangan keperawananku. Jika anak ini nanti tidak menjadi seorang pemimpin, karena di sini dituliskan lam yasud artinya tidak memimpin, maka sungguh keletihan setelah keletihan, artinya sebuah keletihan yang tidak berujung atau kegagalan.
Waqad sada al-jami'a bi'ilmihi faqad asbaha khabaral ummati wa alimiha wa alimaha. Dan terbukti anaknya Abdullah bin Abbas ini memimpin suatu kelompok dengan ilmunya dan menjadi tintanya umat, seperti julukannya itu, dan juga alimnya umat, terpelajarnya umat. Ara'aita kaifa kanat haniyatan ala waladiha. Tidakkah kalian lihat betapa berkasih sayang Lubabatul Kubra terhadap anak-anaknya. Laqad tuwfiyat qabla zawjiha Al-Abbas bin Abdul Muttalib fi khilafati Utsman bin Affan. Lubabah Kubra meninggal atau wafat sebelum meninggalnya suaminya, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Alhamdulillah qad tamma al-qira'atu. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.